Assalamualaikum semua, berjumpa lagi dengan JJ Science. Bagaimana kabarnya hari ini? Miss harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari tentang besaran dan satuan. Tentunya besaran dan satuan ini merupakan kelanjutan pembahasan dari objek IPA dan pengamatannya. Bagi kalian yang belum menonton video pembelajaran sebelumnya, link ada di atas sini. Pada materi ini, akan ada beberapa hal yang dibahas, yakni konsep besaran, satuan, serta alat ukur yang digunakan. Sebelum kita lanjut, bagi kalian yang belum tekan tombol subscribe, silahkan tekan dan aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian update video pembelajaran terbaru lainnya. Check it out! Oke, Miss mau tanya nih sama kalian. Pernahkah mendengar istilah satu jengkal, satu hasta, atau satu kaki? Istilah satu jengkal, satu hasta, dan satu kaki merupakan istilah yang sering digunakan oleh masyarakat zaman dahulu untuk mengukur panjang suatu benda. Jika kita perhatikan, penggunaan alat ukur tersebut kurang efektif ya, mengingat ukuran jengkal, hasta, maupun kaki setiap individu berbeda-beda. Setuju tidak? Ya, oleh karena itu, para ilmuwan fisika mulai membuat satu alat ukur yang baku. Baku itu maksudnya ukuran yang bisa diakui oleh semua kalangan dan nilainya tetap. Misalnya penggaris, meteran, neraca, dan sebagainya. Alat-alat ukur tersebut digunakan untuk mengukur suatu besaran. Contohnya, penggaris untuk mengukur panjang. Lalu Miss, apa itu besaran? Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka serta memiliki satuan. Memangnya ada ya Miss yang tidak bisa diukur? Ada, seperti kamu cantik, aku lagi kangen nih misalnya ya. Nah itu adalah sesuatu yang tidak dapat diukur. Lalu Miss, apa itu satuan? Satuan adalah segala sesuatu yang menyatakan hasil pengukuran atau pembanding dari suatu besaran. Kamu harus tahu kalau ada yang namanya satuan internasional atau disingkat dengan SI, di mana SI itu merupakan satuan baku yang berlaku secara universal, berarti seluruh orang memakainya. Sistem satuan yang digunakan dalam dunia pendidikan dan pengetahuan dinamakan sistem metrik, yang dikelompokkan menjadi sistem metrik besar atau MKS yang terdiri dari meter, kilogram, dan sekon. Lalu ada sistem metrik kecil atau CGS yang terdiri dari sentimeter, gram, dan sekon. Oke, sekarang kita kepoin lebih lanjut tentang besaran. Jadi anak-anak, ternyata besaran dibagi dua loh. Yang pertama besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran-besaran lain. Terdapat 7 macam besaran pokok, bisa dilihat pada tabel berikut ini. Untuk memudahkan dan mengingat ketujuh besaran, Miss punya jurus jitunya, yaitu jiwa SMP. Singkatan tersebut jika dijabarkan adalah jumlah zat atau mol, intensitas cahaya kandela, waktu sekon, arus atau kuat arus ampere, suhu Kelvin, massa kilogram, dan panjang meter. Oke, kita uraikan lagi ya. Yang pertama, panjang. Panjang memiliki satuan internasional meter. 1 meter didefinisikan sebagai jarak yang ditempuh cahaya dalam selang waktu 1/299.792.452 detik. Wow ya. Jadi jarak tempuh cahaya ini sifatnya tetap gitu ya, nggak pernah berubah selamanya. Makanya 1 meter itu diibaratkan
diambil dari jarak tempuh cahaya selama selang waktu 1/sekian. Amazing ya. Nah, selain meter, panjang juga dinyatakan dalam satuan-satuan yang lebih besar atau lebih kecil dari meter. Nih, kita lihat tangga berikut ini. km, hm, dan mdm, cm, mm. Jurus gitunya biar kalian selalu ingat, kucing hitam dalam mobil, desi centil mondar-mandir. Kucing berarti km, hitam hm, dalam dam, mobil m, desi dm, centil cm, mondar-mandir mm. Nah itu ya, biar kalian selalu ingat, kucing hitam dalam mobil, desi centil mondar-mandir. Setiap naik satu tangga, maka dibagi 10. Naik 2 tangga, dibagi 100, dan seterusnya. Sebaliknya, ketika turun, setiap turun 1 tangga dikali 10. Ayo Kak, sekarang dicoba mengkonversikan bilangannya. Kita coba ya. 25 km sama dengan berapa meter? Nah, kita lihat dulu nih. Naik atau turun? Ayo jawab. Ya, turun. Berarti turun dikali. Kita lihat lagi turunnya berapa tangga dari km ke meter. 1, 2, 3. Berarti 1000. Nolnya ada 3. 25 dikali 1000 sama dengan 25.000. Tinggal ditulis saja ya, nolnya 3. 25, nolnya 3. Berarti jadi 25.000. Maka 25 km sama dengan 25.000 meter. Kita bisa menuliskannya menjadi 25 kali 10 pangkat 3 ya. Satu lagi kita coba, 18.000 mm sama dengan berapa desimeter? Kita lihat naik atau turun? Ya, naik. Berarti kalau naik dibagi. Kita lihat lagi naiknya berapa tangga, Kak? 2 tangga. Maka 2 tangga 100. 18.000 dibagi 100. Nah, kita tinggal coret saja. Nolnya 2 coret. Coret habis, maka menjadi 180 desimeter. 180 desimeter bisa ditulis 18 kali 10 pangkat 1. Atau bisa juga 1,8 kali 10 pangkat 2. Seperti itu ya. Cukup mudah bukan? Adapun pengukur panjang yaitu pita ukur, penggaris atau mistar, jangka sorong, dan meteran gulung. Meteran gulung dan penggaris dapat mengukur ketelitian sampai 1 mm. Sedangkan jangka sorong bisa mengukur ketelitian sampai 0,1 mm. Berarti alat ukur yang kita gunakan harus disesuaikan dengan tujuan awal kita ingin mengukur apa dan seberapa besar angka ketelitian yang ingin kita peroleh. Seperti itu ya. Besaran pokok yang kedua yaitu massa. Massa merupakan jumlah materi yang terkandung dalam suatu benda. Massa memiliki satuan internasional kilogram. Misalnya, massa buah apel 3 kg, massa tubuhmu 45 kg. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, orang menggunakan berat untuk istilah massa. Berat tubuhmu, berat apelnya berapa kilo. Namun sesungguhnya massa tidak sama dengan berat. Massa suatu benda ditentukan oleh kandungan materinya dan tidak mengalami perubahan meskipun kedudukannya berubah. Contoh, saat astronot ada di bulan, maka beratnya menjadi 1/6 dari berat saat di bumi. Sedangkan berat itu telah dipengaruhi oleh gravitasi, maka berat sama dengan massa dikali percepatan gravitasi. Contoh yang disebutkan tadi, misalnya massa tubuhmu 45 kg. Nah, sebetulnya itu adalah berat, bukan massa, ya. Karena yang namanya berat itu tergantung posisi kedudukan benda tersebut. Tapi kita kadang menyebutnya massa, ya, untuk berat badan itu kilogram, ya.
Oke lah, nggak jadi masalah ya. Yang penting bisa digunakan untuk komunikasi dan kehidupan masyarakat ya. Alat ukur massa yaitu neraca timbangan, neraca pegas, neraca lengan, dan ada pula neraca digital. Yang lebih praktis saat benda diletakkan maka angka langsung keluar. Selain kilogram, massa benda juga dinyatakan dalam satuan lain. Misalnya gram, miligram untuk massa yang nilainya kecil, dan ton, kuintal untuk massa yang nilainya besar. Kalian dapat lihat pada kotak berikut ini. 1 ton 1000 kg, 1 kuintal 100 kg, 1 kilogram 1000 gram, 1 gram 1 gram 1000 mg. Besaran pokok yang ketiga yaitu waktu. Waktu memiliki satuan internasional sekon. 1 sekon didefinisikan sebagai waktu yang dibutuhkan oleh atom cesium untuk bergetar 9 sekian kali. Waktu dapat diukur dengan menggunakan jam atau stopwatch. 1 hari 24 jam, 1 jam 60 menit, 1 menit 60 detik, maka 1 jam itu 3600 detik, 60 kali 60. Besaran pokok yang keempat yaitu suhu. Suhu adalah ukuran panas suatu benda. Suhu memiliki satuan internasional Kelvin. Suhu merupakan besaran pokok yang nilainya dapat langsung ditentukan. Untuk mengukur suhu, kita bisa menggunakan termometer ya. Selanjutnya, kuat arus listrik. Kuat arus listrik adalah besaran pokok yang memiliki satuan internasional ampere. 1 ampere adalah kuat arus listrik yang dibutuhkan untuk memindahkan muatan listrik 1 kolom dalam 1 detik. Alat ukur yang digunakannya yaitu ampere meter. Jumlah zat adalah besaran yang menyatakan jumlah elemen zat, baik berupa molekul, unsur, ion, ataupun senyawa. Jumlah zat memiliki satuan internasional mol. 1 mol didefinisikan sebagai jumlah zat yang banyak sama dengan banyaknya 12 gram atom karbon 12. Lalu yang terakhir itu intensitas cahaya adalah pancaran radiasi monokromatik dalam suatu arah dari satu sumber cahaya dengan frekuensi 540 kali 1012 Hz yang mempunyai intensitas radian 1/683 watt per radian. Intensitas cahaya memiliki satuan internasional kandela. Oke anak-anak, jadi untuk besaran suhu, kuat arus, jumlah zat, dan intensitas cahaya, untuk lebih detailnya penjabaran akan dijelaskan pada bab berikutnya. Nah, sekarang kita masuk ke besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Artinya, untuk menentukan besaran ini, kalian harus menggunakan rumus-rumus tertentu yang memuat besaran-besaran pokok. Contoh, luas, turunan dari panjang kali lebar. Meter kali meter, maka meter persegi untuk satuannya. Adapun contoh lain, kecepatan, turunan dari jarak dibagi waktu. Jarak itu kan panjang lintasan, maka meter ya satuannya. Dibagi waktu itu satuannya sekon, maka satuan untuk kecepatan itu adalah meter per sekon. Besaran turunan ini ada banyak sekali, sehingga kalian akan tahu seiring berjalannya waktu. Karena untuk sekarang belum banyak digunakan, tapi ada baiknya kalian lihat gambar berikut ini. Jadi, salah satu ciri utama yang membedakan antara besaran pokok dan besaran turunan adalah satuannya. Besaran pokok memiliki satu satuan, sedangkan besaran turunan memiliki lebih dari satu satuan. Akan tetapi ada beberapa besaran turunan yang satuannya diringkas menjadi satu baru. Misalnya Newton, yang sebenarnya itu kilogram meter per sekon. Oke,
Itu saja penjelasan dari Miss terkait besaran dan satuan. Semoga mudah dipahami. Apabila ada yang belum dimengerti, silahkan tanyakan saja di kolom komentar. Thanks for watching.